Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah, sahabat pengajian Taklim Nurul Iman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali diberikan nikmat berupa nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dapat menghadiri majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan malam ini. Amin. Kepada yang tidak hadir malam ini kita doakan agar siapa yang sakit disembuhkan oleh Allah, siapa yang mengalami masalah diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita dan keluarga semoga Allah memberikan kita rahmatnya selalu, amin ya rabbal alamin. Kita masuk ya sekarang pada jenis talak. Kalau nggak salah minggu lalu kita sudah membicarakan talak bid'ah dan talak sunni ya. Talak bid'ah, talak sunnah kan? Ya, yang bukan bid'ah dan bukan sunnah. Sekarang kita masuk ke talak. Jenis talak dilihat dari kondisi kebolehan rujuk. Ya, jadi ini saya yang udah diomongin ya, yang udah diingkar ya. Sekarang ini kita masuk sini, tapi kita bicarakan dulu pertama talak roja'i. Roja'i itu artinya kembali. Jadi kalau saya ngomongnya pakai bahasa lain bukan bahasa talak, pergi lo, pulang lagi. Itu kira-kira pergi lo, pulang lagi. Roja'i itu kembali. Nah, apa yang dimaksud dengan talak roja'i? Talak roja'i dalam Al-Quran Allah yang mencanangkan at-talaqu marratan. Itu aja ayatnya. Talak itu 2 kali. Berarti kita omongin nanti di sini ya. Ini adalah poin-poin aja sebetulnya. Ini poin-poin yang mau saya omongin. Allah mencanangkan talak itu hanya 2 kali. Maksudnya hanya 2 kali, ya, hai kaum suami, udahlah. Kalau emang benar-benar terpaksa talak yang pertama kali kau lakukan itu, bisa kamu punya hak rujuk. Sebagaimana kau punya hak talak, kamu punya hak rujuk. Rujuk itu artinya kembali lagi, membatalkan talaknya. Istilah begitulah. Kenapa kok ada ayat at-talaqu marratan, talak itu 2 kali? Karena zaman jahiliyah, nah itu ya. Kita mulai yang nomor pertama, talak sebelum Islam. Maksudnya sebelum adanya turun ayat Al-Quran dan sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi itu, sudah ada adat istiadat masa iddah dan talak dan rujuk. Sudah ada. Tapi dilakukannya itu sembarangan. Ada satu orang dari suku Quraisy punya istri. Dia tahu bahwa talak itu nggak ada batasannya. Maka istri yang dia tidak senangi dia panggil, saya talak kamu. Lalu berlakulah masa iddah ketika itu udah ada 3 quru. Maka ketika dia belum habis masa iddahnya, dirujuk. Udah saya nggak jadi talak deh, saya rujuk kamu. Besoknya dia talak lagi. Sampai 1000 kali. Itu membuat perasaan wanita menjadi kacau. Ini saya diapain sebenarnya? Ditolak, dipanggil lagi, ditolak, dipanggil lagi gitu loh. Maka Islam Allah Subhanahu wa taala langsung menertibkan urusan pribadi kayak gini. Allah yang menertibkan at-talaqu marratan. Tolak itu hanya 2 kali. Itu supaya ada terjadi gini loh, Anda punya hak untuk nikah lagi. Nggak usah lu ceraiin gue, lu bisa nikah lagi 4. Tapi lihat hati saya.
Saya juga punya hak untuk untuk punya suami baru. Bosan gue sama lo. Nah, kalau orang ditalak, dirujuk berkali-kali, dia gak ada kesempatan untuk ganti suami. Kan kesian. Mungkin tuh jelek, udah tukang kentut, jelek, gak punya nafkah. Kan bosan perempuan, Pak. Ya kan? Jangan kita lihat dari sisi kita sendiri selalu gitu loh. Gue punya hak talak, lo gak punya. Terus kita talak enak aja. Makanya ditertibkan talak hanya 2 kali. Apa yang dimaksud talak hanya 2 kali? Itu begini nih. Anda bilang anti tolikun, Anda saya talak. Jatuh dia sebetulnya talak 1, tapi tidak menghilangkan akad nikah. Itu gak jatuh akad nikahnya. Anda masih suami istri. Kalau pertama kali nyebut nih, saya talak kamu, anti tolikun, atau bapak ngomong sama orang lain, istri saya talak. Jatuh kan talak kan? Sore kan jatuh. Anda masih suami istri, ini salah 1 jatuh nih. Diberi kesempatan punya hak untuk kembali. Nah, kembali nih. Haknya dipakai kan sekali ini kembali kepada istrinya rujuk itu di masa idah. Masa itu masa tunggu. Buat siapa? Nunggu istri, nunggu suami kembali. Istri juga menunggu apakah di rahimnya ada benih suami, gitu. Selama 3 kuru. Nanti kita ngomonginnya di sini sebenarnya di idahnya. Ya, idah. 3 kuru atau 3 kali haid. Nah, 3 kurunya bisa macam-macam untuk setiap wanita. 3 bulan kah? 3 minggu kah? Tergantung haidnya. Di masa ini seorang suami punya hak kembali, namanya hak rujuk. Hak rujuknya nggak dipakai, maka jatuhlah talak 1 di sini. Sah talaknya, dia bukan suami istri lagi. Dan si istri kemudian boleh kawin lagi kalau dia mau. Paham? Paham nggak? Sampai sini. Clear. Tapi di sini masih bisa. Namanya talak rojai, talak yang bisa saya balik. Tapi waktu dia rujuk pun ini ya, dia sudah dihitung makanya talaknya 1 gitu. Bukan berarti talaknya batal, bukan. Talaknya udah dipakai, tapi dia berhak rujuk. Lewat dari masa idah dia nggak apa-apain tuh, artinya saya nggak ngerujuk lah, masih marah juga gitu. Maka jatuh mulai talaknya clear, talak 1. Hah? Belum, nggak ada itu bayi sugro, belum. Yang disebut bayi sugro bukan itu. Ya udah. Ini posisinya masih suami istri. Di sini masih. Nah itu ya. Itulah masa idah. Artinya memberi kesempatan kepada suami untuk sadar insaf bahwa dia kemarin kelepasan segala macam gitu. Dia rujuk. Ya. Oke. Lalu kalau dia rujuk di sini nih. Pak lihat Pak, di masa tunggu dia rujuk. Dia nggak perlu nikah lagi. Dia cukup bilang, "Ani rojak tuki." Saya rujuk kamu dengan ucapan. Saya kembalikan ikatan nikah kita. Dah kamu jadi istri saya lagi. Gitulah kira-kira. Kalau kinayah masorihnya. Ani rojak tuki. Nggak perlu nikah. Tapi begitu ini habis belum dirujuk kayak gitu. Maka kalau dia mau balik lagi. Namanya rujuk juga. Tapi nikah baru. Mahar baru. Ngelamar baru. Paham ya? Itu namanya talak bain sugro. Nanti kan kita bicarainnya, belum sampai kan. Jadi jangan diambil istilah itu dulu, nanti bingung. Jelas ya? Jadi kalau di sini namanya talak rojai. Udah. Di sini dulu dah. Dirujuk. Udah. Jadilah dia lagi ini lagi. Tiba-tiba dia talak lagi.
Namanya talak dua. Itu kalau sebut at-tolaku marotan. Tolak tuh 2 kali aja. Masih bisa rujuk soalnya. Masa idah nih. Di tengah-tengah masa idah rujuk lagi. Tengah masa idah rujuk lagi. Di sini rujuk gitu. Nah, udah kan? Berarti dia suami istri lagi gitu. Ya kan? Artinya nggak perlu nikah ulang gitu. Udah begitu talak 3. Masuk ke talak bain. Nggak boleh rujuk. Walaupun istri punya masa idah juga. Tapi nggak boleh rujuk lagi. Terkecuali dia nikah dengan, si istri nikah dulu dengan orang lain. Dijima, lalu ditalak lagi sama suami yang kedua. Berat kan? Berarti ntar talak bain ntar. Ini dulu nih. Tapi talak tetap terhitung ya? Iya, talak terhitung. Tetap terhitung. Bukan dia rujuk juga tetap terhitung. Iya, baik rujuk di sini maupun rujuk di setelah ini, kan dia nikah baru nih. Dia nikah baru sama orang yang sama. Maka dia tinggal punya sisa talak. Saya sama seorang namanya Maimunah. Saya menikah, saya talak dia 1. Masa idah saya nggak rujuk. 2 tahun kemudian dia belum nikah sama orang lain ya. Mau nikah atau nggak nikah bukan urusan saya ya. Belum nikah. Iseng saya mau kembali lagi dia. Namanya rujuk juga kembali sebetulnya. Nah, lalu saya lamar lagi. Maimunah nih yang dulu pernah jadi istri saya. Saya lamar. Kita nikah lagi, maharnya baru segala macam itu. Tapi saya nggak punya hak talak sempurna 3. Saya udah talak dia sekali, saya punya hak talak dia 2 kali lagi. Satu udah kepake. Itu talak roji namanya. Kalau perkara istri si perempuan nerima atau tidaknya itu gimana? Nah, pertanyaannya lagi. Talak roji itu kan boleh rujuk. Rujuk itu nggak usah izin istri. Mana tuh? Tanpa izin. Tidak perlu persetujuan wali, persetujuan istri, tidak perlu dia nerima apa kagak. Itu hak suami. Mutlak. Sebagaimana hak suami punya talak. Jadi istri mau nggak mau akhirnya timbul ada kewajiban menerima rujuk itu tanpa reserve. Kan tabiatnya wanita sebetulnya begitu kan. Dia tidak mau dimadu, dia juga tidak mau ditinggal sembarangan, dan dia mengharapkan suami ini kembali. Wanita itu begitu sebetulnya tabiatnya. Senakal-nakalnya wanita, dia hanya mau sama 1 laki-laki sebetulnya. Oleh sebab itu hak ini dipakai. Tapi juga begini, Bapak jangan hak ini dipermainkan, hak rujuk ya. Mempermainkan hak rujuk itu begini. Anda punya hak rujuk. Lalu Anda bilang sama orang, atau apa dibilang sama si istri, saya kayaknya udah nggak bisa lagi rujuk sama kamu. Nggak boleh. Itu Anda menghilangkan hak yang diberikan oleh Allah, gitu loh. Jadi pakai haknya, karena Allah menyelamatkan perkawinan Bapak melalui hak rujuk itu. Sampai sini ada yang muskil nggak? Ada yang aneh atau yang mau ditanyakan? Ngomongin yang sekarang, kita dalamin dulu yang rojei, karena kita kan baru sampai sini talak rojei. Kalau 3 ini talak bain. Nanti saya hargai Pak Karim bertanya begitu, tapi pertanyaannya buat minggu depan. Lebih bagus begitu. Jadi gini Pak Ustaz, untuk membedakan talak roji dan talak bain. Roji ini masih bisa dirujuk. Nggak bisa ngomong begitu sekarang. Nggak bisa ya? Soalnya ini juga masih bisa dirujuk. Dan istri punya hak juga untuk nikah lagi di sini di Rojai. Ya, jadi jangan dikaburin dulu. Kalau kita ngomongin bain sekarang, akhirnya kita ngomongin bainnya nih ntar. Kan Bapak mulai dengan perbedaan roji dan bain kan. Nah, sebab bainnya belum kita omongin. Rojinya dulu nih, udah pas apa belum? Di hati udah pas belum nih? Talak 2
2 udah termasuk roji juga Mas? Iya, ini kan saya bilang di sini masih bisa. 3 bukan ya? Talak 1 2. Ya 3 bain. Baik. Makanya Allah bilang at-talaqu marratan. Talak itu cuma 2 kali sebenarnya. Bahkan di ayatnya, coba kita buka ayatnya dulu. Surat Al-Baqarah 229. Lihat Al-Baqarah 229. Ya. Jangan diterusin sampai habis ayatnya, cukup begini. At-talaqu marratan. Itu dulu ya. Marratan artinya talak itu 2 kali. Nah, itu ada kata-kata fa imsakun bima'ruf au tasrihun bil ihsan. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau ceraiin dengan cara yang baik. Maksudnya itu setelah itu apa? Setelah Anda mentalak, kan ada masa idah. Nah, Anda boleh pilih di sini di masa idah ini. Masa idah ini Anda nggak mau rujuk, artinya menahan. Imsak itu menahan, ya kan? Anda waktu habis cerai nih, saya cerai kamu, 1. Saya cerai kamu. Anda mau imsak di sini. Anda mau lepasin di sini. Itu namanya talak 1. Udah, akhirnya di sini ditahan. Tapi udah ditalak 1 kali. Berantem lagi. Talak yang kedua. Berlaku lagi ayat ini. Anda mau nahan nggak? Tahan. Ya udah, ditahan. Udah nggak jadi. Kalau nggak mau nahan, jatuhlah talak 2. Talak di sini dilepas soalnya. Dilepas atau ditahan. Itu namanya talak rojai. Talak yang bisa dibalikin. Walaupun udah dipakai. Jelas gak? Jadi pengertiannya gitu dulu. Nah, orang yang nggak dirujuk-rujuk dalam masa kuru ini, jadi 3 kali haid bersih, nggak dirujuk-rujuk, lepas, namanya talak lepas, talak bain sugro, talak bain kecil, dilepas, benar-benar dicerai gitu. Dalam masa idah orang lain nggak boleh ngamar dia. Nggak boleh, haram, nggak boleh dia nikah dengan laki-laki lain. Tapi setelah dia bersih dari masalah kuru ketiga, dari idah selesai, dia ada hak. Iya, dia ada hak untuk menikah dengan orang lain, untuk menerima lamaran, untuk menikah, ada hak dia. Makanya ada kejadian di tempat saya tinggal di Ustaz. Iya. Itu Ustaz yang di masjid itu marah sekali sama itu salah satu muridnya, melamar untuk cewek dalam masa idah. Nggak boleh. Makanya dia marah banget sama dia sampai dia ibarat udah nggak ada murid lagi. Ya. Gara-gara dia melamar dalam masa idah. Ya. Jadi Ustaz itu pengen negasin ini haram. Gitu. Yang boleh dan halal nggak ada dosanya ketika orang dalam masa idah. Tapi itu pun untuk istri yang ditinggal mati. Maka ayatnya berbunyi wala junaha alaikum bima aradtum bihi min hibbatin nisa. Tidak ada dosa bagi kamu untuk melamar si cewek itu dengan sindiran. Misalnya begini, perempuan ditinggal mati. Masa idahnya kan 4 bulan 10 hari. Masa idahnya perempuan ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Lalu dalam masa idah itu yang boleh kamu lakukan cuma gini. Nanti kalau udah selesai, kira-kira mau nggak terima lamaran saya? Boleh. Atau kinayah lagi gitu. Daripada nggak tentu arah, nggak ada yang jadi imam gitu. Saya sih bersedia jadi imam. Gitu dong. Boleh. Tapi kalau benar-benar melamar khitbah, saya lamar kamu gitu. Nggak boleh. Karena posisi masih suami istri. Masa idah. Iya, dalam masa idah. Iya. Itu kuncinya di situ kan. Kuncinya di situ. Masih istri orang. Ya. Atau kalau yang ditinggal mati bukan masih istri orang kan? Ya. Masih masa tunggu, masa berkabung. Masih masa berkabung. Ada batasannya juga tuh. Ada 4 bulan 10 hari di Quran. Iya.
Yang ini Kali 30. aja ada janin di situ ntar. Bisa. Tapi begitu kan. Bisa ada janin. Sebelum dia meninggal kan berhubungan. Iya. Mm-mm. Kalau menpos mana? Ada lagi namanya Aisyah. Menopause ada lagi talaknya kemarin nggak masuk kan? Menopause atau gadis yang belum haid dicerai ada idahnya sendiri. Nanti kita ngomongin di masa idah itu. Wah, kan pertanyaannya paling canggih karena masa depan yang ditanya. belum Bapak belum lewat. Jadi ada 4 macam wanita yang ditalak itu, bukan talak bid'ah, bukan talak sunnah juga, yaitu orang hamil, orang yang menopause, gadis yang masih anak kecil yang udah dikawin tapi dicerai, dan orang yang dinikah tapi dicerai waktu dinikah sampai dia cerai itu belum didukhul. Idahnya lain. Kalau Bapak mau tahu, WA aja pribadi ya. Soalnya Bapak mungkin pengalaman. Dia mau nyerahin orang menopause. Yang menpos kan udah nggak ada masa idahnya lagi. Ada. Idahnya ada di surat Al-Ahzab. Tenang aja, belum waktunya soalnya. Ada waktu idahnya. Walaupun idah itu kan kaitannya sama haid tadinya kan. Nah, tapi idah yang ini di dalam ayat itu disebut kalau kamu ragu. Maka idahnya orang-orang yang tidak haid lagi atau menopause adalah sekian bulan. Al-Quran yang ngomong, bukan saya. Tapi kan belum tahu kan. Makanya WA pribadi aja. Enggak, maksud saya bukan begitu. Saya bukan nggak mau nerangin, tapi kita jangan melampaui dulu bab-bab ini. Ini mesti jelas dulu nih talak roj'i ini. Dan perbedaan pendapat para ulama mengenai talak roj'i adalah mengenai cara aja. Mazhab Syafi'i mengharuskan rujuk itu dengan ucapan. Saya rujuk kamu. Bukan langsung peluk ya. Tapi mazhab lainnya, Hanafi yang diwakili oleh seorang ulama namanya Imam Syaukani mengatakan rujuk itu kata Rasulullah itu dengan ucapan juga boleh, dengan perbuatan boleh. Syaukani berdalil dengan Rasulullah ketika menyuruh orang, kamu rujuk istrimu, suruh pulang, suruh rujuk istrinya. Artinya dengan perbuatan. Nah di situ boleh kemudian para ulama ya dengan mengajak jima, mencium pipinya, minta maaf, itu udah rujuk. Gitu, itu perbedaan pendapatnya di situ aja. Ada kulunwonnya lah. Sebenarnya ini pada intinya hakikatnya hanya menjaga hati istri supaya tidak terluka terlalu dalam. Bapak boleh mentalak, tapi jangan membuat luka. Kayak orang jahiliyah dulu, gue talak lo, malamnya diembat. Besok pagi dia bilang, gue talak lo. Nunggu kapan masa idahnya, kapan? Udah lembat lagi kan itu. Ya. Makanya ada lagu, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, gitu aja terus, ya kan? Bukan gua Betawi kan, pagi dia monyet tuh, malam naik. Iya. Naikin monyet. Sampai-sampai almarhum Diana Nasution bersabda, Diana Nasution, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya ya, gara-gara itu. Datang paginya cerai. Ya. Pergi malamnya embat lagi. Datang lagi besoknya cerai gitu. Makanya diatur 2 kali lah. 2 kali aja. Kalau yang ketiga kamu udah keterlaluan, maka Allah hukum si perempuan itu nggak bisa lagi kamu rujuk gitu kan, bain tadi. Ada lagi yang mau ditanya mengenai talak roj'iyah dulu ya, jangan mengenai yang lain-lainnya. Jadi roj'i atau rujuk itu haknya suami dalam masa iddah. Begitu keluar masa iddah, habis masa iddah. Masa iddah habis ditandai dengan dia mandi keramas setelah haid ketiga. Udah sholat lagi, selesai. Yang si suami yang mentalak dia udah bukan suami. Detik itu juga ada laki-laki datang melamar, boleh terima. Jadi takarannya setelah dia mandi. Iya dong. Walaupun sebenarnya nih kalau misalnya dia udah bersih nih. Udah bersih,
mandinya baru besok. Berarti dia juga nggak melaksanakan sholat kan? Sholat asarnya hilang, maghribnya hilang, isanya hilang. Itu cewek apaan tuh? Ada perempuan yang begitu, ditahanan ya Pak. Gue udah bersih padahal, tapi mungkin dia menghindari dijima sama suaminya kan, gitu ya. Ada. Nggak usah masalah talak, tuh masalah kehidupan sehari-hari biasanya kan. Si suami udah ngebet banget nih, Pak, udah pusing nih Pak. Masih Pak, padahal udah bersih. Dia nggak mandi-mandi. Itu pembohong gitu, istri pembohong. Begitu pula dengan ini, kalau mau mengukur masa idah yang pas ya itu. Bersihnya dia, mandi. Udah, habis itu si suami nggak nelpon juga atau nggak datang. Ya, nggak merujuk itu. Sudah bukan suami dia. Setelah 3 kali ya. 3 kali apa? 30. Oh iya, mandi yang terakhir tadi haid ketiga. Setelah 3 kuru. Bukan 3 bulan ya. Bukan ya, 3 kuru. Nanti soal idah ini, soal kurunya haid ini, itu ulama panjang lebar Pak. Kata Syafi'i, biasanya 15, 10, 15, 60 hari. Wah, jadi 3 kuru itu 60 hari. Bersih sekian gitu-gitu. Ada yang bilang lagi 39 hari. Hitungannya bersih 5 hari, haid 10, 5, 10, macam-macam. Kalau itu masing-masing, nah itu disitulah adat istiadat muncul di situ. Ya, setiap perempuan aja lain haidnya. Tapi orang kemudian mengklasifikasi datang bulan, seolah-olah itu tamu bulanan, belum tentu, bisa aja tamu mingguan kan. Orang bersih cuma 3 hari, tau-tau haid lagi 5 hari. Bersih 3 hari, haid 5 hari. Nanti kalau penyakitnya haid, Benar, hah? haid 3 hari ini udah bersih. Kalau besok keluar lagi. Nah ya makanya itu kemudian dilihat kebiasaan dia sebelumnya, apakah itu darah haid betul atau darah istihadzah. Ada yang begitu. Kalau darah istihadzah kan bukan darah haid. Dia senilai dengan kalau laki-laki yang senilai dengan air mani nggak ada kan. Tapi yang senilai dengan air seni ada, ya kan? Namanya mazi. Jadi kalau mazi itu sama najisnya dengan air seni gitu. Ini fikihnya fikih wanita sebetulnya. Ayo ada lagi? Nanti kita bahas pembicaraan para ulama ya, ini dalilnya mengenai ini. Syaratnya apa, talak roj'i segala macam gitu. Kita bahas. Yang penting pembukanya seperti itu. Jadi tadi yang udah kita omongin adalah masa jahiliyah talak dilakukan sembarangan. Terus talak roji itu hanya ada di talak 1 dan talak 2 sesuai dengan firman Allah tadi. At-talaku marratan. Kalau mau imsak dengan baik. Kalau mau lepas dengan diihsan dengan baik. Ya udah nih. Terus dia tuh hak suami. Bahwa talak roji itu hak suami. Talak aja secara umum hak suami. Tapi hak yang seyogyanya pakai hak rujuk itu. Jangan gak dipakai hak rujuk itu. Emang kamu gak butuh sama istri? Kok tega banget gitu loh. Paham? Hak rujuk itu dipakai. Sebagaimana kau menggunakan hak talak, maka kita lihat kejantananmu. Kok kamu gak mau pakai hak rujuknya, gengsi? Walaupun kamu berada di pihak yang benar, istri salah, rujuklah. Untuk apa kamu buang itu? Dulu waktu kamu cinta sama dia, kamu waduh, ya kan? Ngapel, ada hujan badai tetap diterjang hanya untuk ketemu dia. Sekarang kok dibuang begitu aja, gitu kan? Nah, ini kalau Ustaz nasihatin begitu ya. Saatnya agak-agak memang tersinggung nih. Jadi hak suami itu dipakai, jangan nggak dipakai. Ya, itu saran saya. Terus merujuk istri dalam masa idah nggak usah tanpa izin. Jadi nggak usah izin sama istri. Boleh nggak kamu saya rujuk? Jangan. Saya rujuk kamu. Istri harus tahu bahwa suami haknya penuh. Walaupun istri empet banget gitu, rujuk itu rezeki dari Allah. Bahwa suami nggak jadi menterlantarkannya gitu. Rezeki, makanya tanpa izin.
baik izin itu dari istri, baik dari walinya sekalipun dari keluarganya, nggak boleh dihalang-halangi orang rujuk. Ya, tetap izin. Rujuk hanya dalam masa idah. Ya, artinya dalam masa idah itu. Terus kalau di luar masa idah nggak dirujuk, maka dia mau balik lagi, namanya pakai akad nikah baru, pakai mahar baru. Ya malu Pak, malu lah. Ini udah mulai nih, syariat kita seperti mempermalukan. Coba Bapak nih, ini Bapak ceraiin, nggak dirujuk di masa idah. Setahun kemudian Bapak datang ke rumahnya lagi, saya lamar anak Bapak, lu kan udah kawin sama anak gue. Malu nggak? Anaknya bilang, Papa ngapain? Iya. Jadi ini jangan sampai kejadian. Terus kalau dia pun kemudian menikah lagi atau nggak menikah lagi, dia merujuk, atau kemudian 2 tahun kemudian dia nikah lagi sama orang yang sama itu, dia hanya punya sisa hak talak yang berlaku. Kalau dia mentalak 1, hanya tinggal 2 lagi. Dia mentalak 2, tinggal 1 lagi. Jadi sisa hak talaknya berlaku. Terus ada perbedaan pendapat mengenai cara merujuk. Bisa ada harus dengan ucapan saja, tapi ada juga ulama yang mengatakan bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, atau bisa kedua-duanya dilakukan. Saya rujuk kamu belum, jima boleh, ya. Kita lihat hadis nomor pertama, bukan hadis yang asal sebenarnya, asal sahabat. Ya, nomor pertama kita lihat dari Malik. Ya. Oke, kita baca dari Malik, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya. Hisham bin Urwah ini hidup di zaman Nabi ya, padahal dia. Ya, jadi Hisham bin Urwah ini sahabatnya Siti Aisyah. Dari ayahnya dia berkata, jika seorang laki-laki mentalak istrinya, dia berhak rujuk lagi kepadanya selama masa idahnya belum habis. Meski dia menceraikannya sampai 1000 kali, seorang laki-laki sengaja menceraikan istrinya hingga ketika masa idahnya akan selesai nih, dia kembali merujuknya, lalu kembali menceraikannya lagi. Dulu zaman jahiliyah, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat yang tadi, at-thalaqu marratan dan sebagainya itu. Semenjak turunnya ayat ini, orang-orang menghitung talak dari awal lagi, baik yang sudah pernah mentalak ataupun yang belum pernah. Jelas ya? Jadi itu latar belakangnya kenapa turun ayat ini. Dulu orang sembarangan mentalak aja. Saya cerai kamu. Pergi dia, malamnya datang, jima, rujuk dong statusnya. Besok paginya marah lagi, saya talak kamu. Bisa berulang-ulang sebulan 30 kali gitu terus gitu. Itu namanya menghina istri. Ya, menghina harakat hidup istri gitu. Lalu setelah ayat ini, maka kita lihat sekarang setelah hadis ini ya, kita lihat kajian mengenai talak rojai ini dari kitab Fathul Qorib dulu. Lihat dalil nomor 4. Dalil nomor 4 lihat ya. Halaman berapa tuh? Halaman 2, dalil nomor 4. Iya betul. Faslun fi ahkamir roja'ah. Fasal menjelaskan hukum-hukum talak raj'i. Wa raja'atu bi fathir ra'i wa hukiya kasruha. Lafal ar-raja'ah dengan terbaca fathah hurra-nya, ada keterangan juga ra-nya terbaca kasroh. Jadi bisa disebut talak raja'ah atau talak raj'i gitu loh ya. Raja'ah atau raj'i gitu maksudnya. Nah, wahia lughah secara bahasa, raja'ah itu artinya al-marratu mirruju' adalah kembali 1 kali. Raja'ah itu artinya kembali 1 kali. Arti secara bahasa, ya. Wa syar'an dan secara syara raddul mar'ati terus ilan nikahi fi iddati talaq. Secara syara adalah mengembalikan istri pada ikatan pernikahan saat masih menjalankan iddah talak.
Jadi di masa idah dilakukannya ya. Ghairi bain, selain talak bain lah gitu ya. Dengan cara tertentu. Terus wa iza talaqa syakhsum ra'atahu wahidatan aw sunataini falahu bi ghairi itsbihinna muraja'atuha ma lam tanfadi iddatuha. Ketika seorang mentalak istrinya 1 atau 2 kali, maka bagi dia diperkenakan rujuk tanpa seizin sang istri selama masa idahnya belum habis. Ini pendapat dari Fathul Qorib. Jadi selama masa idahnya belum habis, maka orang laki-laki berhak untuk merujuk tanpa izin istri. Tanpa izin istri. Sama dengan ketika dia mau poligami tanpa izin istri. Nggak ada hak istri melarang. Nah ya. Sekarang kita lihat keterangan mengenai cara rujuk. Cara orang merujuk istri. Rujuk pakai hamzah gitu ya. Rujuk. Dalil nomor 8. Dalil nomor 8 lihat. Ya. Wa tahsulur raja'atu min natiq bil lafazin minha raja'atuka raja'atuki wa ma tasrifu minha. Rujuk yang dilakukan oleh orang-orang yang bisa bicara sudah bisa hasil dengan menggunakan kata-kata di antaranya adalah aku merujukmu dan lafal-lafal yang lain yang ditasrif dari lafal raja'ah. Aku merujukmu atau kamu saya rujuk, kayak gitu tuh lah ya. Hah? Mana? 6, 7, 8 ada. 8 nggak ada. Di lapangan nggak ada Ustaz. So begitu ya. Tar. Oh iya 34 double. Oh 34-nya double. Iya. Iya ya, nggak ada ya. 34-nya double. Halaman 2 dan halaman 2 juga. Halaman apa? Halaman 2 dan halaman 2 itu double. Benar. Double sama. Oh, ini berarti Nanti di lapangan ini kalau Ustaz. iya, ngeprintnya salah ya. Sulit. 2 kali dalam duanya. Iya, halaman 2 2 kali ya. Oh, salah ngeprint ya. Oke deh. Mohon maaf nih. Oke, jadi saya bacain ya bahwa bisa dilafalkan dengan rojak tuki. Ya. Terus sekarang syarat orang yang rujuk. Coba lihat dari nomor 5. Halaman 3 ya. Ya. Oke. Syarat-syarat orang yang rujuk ya. Wa syartul murtaji' dan syarat orang murtaji itu orang yang merujuk ya. Ini saya nggak tahu nih kenapa dia ngomong begini nih di bab Fathul nih. Jika tidak dalam keadaan ihram adalah orang yang sah. Jadi tidak sah rujuk dilakukan ketika haji atau umroh pakai ihram. Di luar itu semua sah. Ya kalau orang pakai ihram itu nggak boleh nikah, nggak boleh terima lamaran, juga nggak boleh rujuk. Ya, cari ihram. Kalau demikian maka rujuknya orang yang mabuk hukumnya sah. Nah ini ulama ini pokoknya selain ihram sah. Sampai-sampai orang yang mabuk juga kalau ngerujuk istrinya sah. Karena dia mengikuti pendapat orang yang rujuk dengan perbuatan. Boleh. Jadi misalnya orang mabuk ini pulang terus istrinya dijima gitu. Istrinya juga mau kebetulan karena ini masih suami atau ini.
maka sah rujuk itu. Mabuknya nggak dilihat. Tapi kalau orang mabuk nikah, nah ini nggak sah, karena dia harus apa? Nggak hilang ingatan. Ya, kalau orang rujuk karena bisa dengan perbuatan sah. Menurut dia ya, menurut ulama ini. Terus tidak sah rujuknya orang murtad, anak kecil dan orang gila. Nah itu, karena sesungguhnya masing-masing dari mereka bukan orang yang sah melakukan akad nikah. Berbeda dengan orang yang safih dan budak, maka rujuk yang dilakukan keduanya sah tanpa izin dari wali dan majikan. Walaupun awal pernikahannya keduanya membutuhkan tergantung pada izin wali dan majikannya. Jadi izin dari istri dan izin dari wali nggak dibutuhkan untuk rujuk. Lihat baik-baik, jika idah wanita yang tertolak roji telah selesai, ya, telah selesai, maka bagi sang suami halal menikahinya dengan akad nikah yang baru. Nah ini rujuk yang kedua. Ya, akad nikah mesti baru. Terus, dan setelah akad nikah yang baru tersebut, maka sang istri hidup bersama suaminya dengan memiliki hak talak yang masih tersisa. Jadi setelah nikah dengan mahar baru, dia punya, suami hanya punya hak talak yang tersisa aja. Tinggal 2 talak lagi, gitu ya. Baik wanita tersebut sempat menikah dengan laki-laki lain ataupun tidak. Kira-kira begitu. Ini salah print nih saya nih. Mohon maaf banget. Terus kita lihat sekali lagi halaman 2 dalil nomor 3. Ini takrif atau definisi dari tolak roj'i. Ya. Saya bacakan ya. At-talaqur roj'i, tolak roj'i itu huwa tolakul ladzi yuqi'uhu zawju ala zaujatihil lati dakhala biha haqiqah. Talak raj'i adalah tolak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dengan kondisi 1. Istri sudah pernah disetubuhi. Kalau istri belum disetubuhi, udah dinikah, belum sempat disetubuhi, dicerai, itu tolaknya bukan tolak raj'i, tapi tolak bain sugro. Dia nggak punya masa iddah itu. Antara ada ayatnya sendiri itu, ya. Yang kedua, talak ini tidak pernah didahului oleh talak sebelumnya dan atau talak ini pernah didahului oleh sekali talak. Jadi talak raj'i itu talak pertama kali atau talak kedua kali. Ya. Nggak ada bedanya antara sori dan kinayah di situ. Tuh, jadi untuk ini hanya untuk menekankan lagi bahwa talak raj'i itu talak yang bisa dirujuk tapi ada dasarnya. Oh iya, berarti kita nggak bisa lihat nomor 7 juga ya. Subhanallah. Hukumnya ya. Terus cara-caranya. Kita lihat sekarang dalil nomor 2, lihat. Dari Said Sabiq gitu ya. Dalil nomor 2 lihat ya. Wa raja'atu haqqul lizauji muddatal iddah. Wa huwa haqqun asbatahu syari'uhu lahu. Rujuk merupakan hak suami selama istri yang ditalaknya masih dalam masa iddah. Yang ketentuannya, haknya telah ditetapkan oleh syariat. Karenanya suami tidak memiliki kuasa untuk menghilangkan hak tersebut dengan berkata gini, aku tidak punya hak untuk merujukmu lagi. Maka yang dia katakan itu tidak berlaku, karena dia masih tetap punya hak untuk merujuknya. Di mana ini haknya suami merujuk ini ada dalam Al-Quran. Kita lihat surat Al-Baqarah 228. Kita lihat ya. Oke. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru'. Dan para istri yang diceraikan, ditalak, wajib menahan diri, mereka menunggu 3 kali quru'. Nah, ini masa iddah kan? Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'mina billahi wal yaumil akhir. Mereka enggak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Artinya kalau mereka lagi haid, lagi hamil,
itu harus bilang. Saya lagi hamil, Mas. Iya, tapi bukan anakku. Wah, kan berantem jadinya. Atau saya lagi haid. Berarti si suami mesti nahan diri, jangan mentalak. Kan nggak boleh kan mentalak dalam haid. Nggak boleh nyembunyiin. Tapi dia ketika ditalak harus menunggu 3 quru, 3 kali bersih dari haid. Terus dilihat di sini baru ada kata-kata wa bu'ulatuhunna ahaqqu ya biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan para suami punya hak rujuk dalam masa iddah itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan para suami punya hak, bahkan di situ lebih berhak, lebih berhak untuk rujuk. Jadi dia bukan atas permintaan istri, dia punya hak tunggal. Suami itu, sebagaimana dia punya hak untuk mentalak gitu loh. Dan jangan nggak dipakai. Terakhir kita ngomong soal perbedaan pendapat mengenai cara rujuk ya. Cara rujuk. Coba dalil nomor 9 ada nggak ya? Ada nomor 9? Oke. Kalau nomor 9 ada, bagus. Kita baca dari awal. Iya, benar. Nomor 9 ya. Baca. Wa iza kana tarraja'tu haqqan lahu, karena rujuk merupakan hak suami, ya. Fala yustaratu ridaz zaujati wala lamha. Karena rujuk hak suami, maka saat suami merujuk istrinya tidak disyaratkan meminta persetujuan dari istrinya, dan tidak juga harus memberitahukan pada lebih dahulu kepada walinya, ya. Nah, pertama. Yang kedua, wa tasihhul murajaah, untuk merujuk dapat dilakukan dengan bil qaul, dengan ucapan seperti misla ayyakula roja tuki, bukan tuka ya, roja tuki, aku merujukmu. Atau dengan perbuatan seperti menjima, mobil fi'li, mislal jima, dengan menjima. Wal kiblati, atau berciuman, ya. Wal mubasyarati bisyahwat, atau perbuatan lain yang nimbulin syahwat keduanya. Ya, jadi boleh dengan ucapan saya merujukmu. Udah deh, saya maaf kemarin ya, saya memang udah mentalak kamu, tapi saya rujuk. Kayak gitu-gitulah. Atau dengan menjimaknya tanpa mesti minta persetujuan. Tapi juga jangan merkosa. Buka. Oh jangan. Ya nggak baik itu. Buka nih. Udah ngepet nih pala gua, pusing nih. Nah, jangan. Kemarin lu bilang talak. Ya dirayu, ya kan? Atau menciumnya. Atau nyosor menciumnya gitu. Atau nenen. Kan kalau nenen kan mintanya kan kayak anak kecil. Nah, nenen gitu. Dipaksain jangan bilang nenen nenen ya kayak. Jadi kayak gitu lompong. Nah, itu kan istrinya kali dia luluh jadinya. Aduh. Emang dia sedotannya juga enak sih gitu kan. Jangan nyedot Basuki udah giginya udah kemana. Kacau. Nah, tapi perbedaannya baru di sini. Ya, disebut di situ. Ya Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, rujuk hanya boleh dilakukan dengan ucapan. Secara terus terang bagi orang yang mampu berbicara, rujuk tidak sah jika dilakukan dengan cara berjima atau aktivitas lain yang dapat memberikan syahwat seperti menciumnya. Argumentasi ini dikumpulkan sebagai penguat atas pendapatnya bahwa talak adalah pemutus ikatan perkawinan. Jadi Syafi'i juga gini, pikirannya begini, kalau orang udah mentalak, itu dia udah gak nafsu. Kok bisa dia kemudian balik lagi gitu? Nah, Syafi'i ini kelihatannya pengen menguji juga wibawa para suami nih. Apa pelin-pelan apa gimana gitu. Tapi bukan berarti rujuk itu pelin-pelan, bukan. Rujuk itu kesempatan yang mesti dipakai gitu sebenarnya. Nah, akhirnya dibuatlah hukum untuk ketegasan kamu mutusin perkawinan, maka kamu kalau merujuk juga mesti tegas. Sebagaimana kamu berkata saya terima nikahnya,
maka ketika kamu merujuk, saya rujuk kamu hanya dengan ucapan, nggak boleh dengan perbuatan. Itu Syafi'i. Kita mau ikut yang mana? Hah? Gentleman gitu. Tapi dari Ibnu Hazm melihat dan berkata Ibnu Hazm, wa qala Ibnu Hazmi radhiyallahu anhu, lihat, fa in wattataha lam yakuni bidzalika murujiha laha hatta yalfiza birraj'ati wa yashhada. Jika seorang menyetubuhi istrinya yang sudah ditalak, maka hal ini yang demikian belum cukup dijadikan sebagai tanda bahwa dia suami merujuk istrinya, sampai dia mengemukakan keinginannya dan mendatangkan saksi selama masih dalam masa iddah. Jika rujuk tanpa adanya saksi, tidak disebut rujuk. Ini menguatkan Syafi'i, Ibnu Hazm, bahwa boleh kamu bersetubuh tapi belum kuat, maka kamu setelah bersetubuh itu kuatin lagi dengan ucapan rujuk yang ada saksinya. Oh, nambah berat syaratnya. Iya kan? Nah, sekarang yang ketiga, giliran qala Syaukani. Berkata Asy-Syaukani, pendapat yang mengatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dengan ucapan dan perbuatan merupakan pendapat yang lebih kuat. Nah, ucapan dan perbuatan. Karena masa iddah merupakan masa untuk menentukan pilihan, dan hal itu bisa dilakukan dengan ucapan dan perbuatan. Demikian juga dengan ucapan Rasulullah SAW kepada Umar, perintahkanlah dia atau Ibnu Umar untuk kembali rujuk kepada istrinya. Memperbolehkan rujuk dengan perbuatan, karena nas ini tidak hanya mengkhususkan pada ucapan saja, tapi juga perbuatan sebagai tanda bukti rujuk. Bagi orang yang menyatakan adanya pengkhususan, hendaknya dia mengemukakan dalil. Artinya Imam Syaukani menantang Imam Syafi'i. Kalau lo bilang rujuk hanya boleh ucapan, mana dalilnya? Gitu. Sedangkan Rasulullah sendiri bilang sama Ibnu Umar, perintahkan Ibnu Umar merujuk istrinya. Tanpa bilang ucapin atau jima, perintahkan. Rujuk berdasarkan adat orang itu bagaimana gitu. Kalau lagi baikan atau marahan sama istrinya gitu loh. Diserahkan pada kita masing-masing. Ya kita pakai cara deh. Wah, Ihsan buka baju pakai kancut doang begini, jamu cap jago. Wah, bininya bilang, gue gak nafsu. Berarti tolak, apalagi pokoknya dandan lah, pakai suku Indian gitu. Ya. Biar tertarik lagi, gitu, biar rujuk. Jadi ini ulama zaman dulu udah mempertentangkan. Tapi bagi kita ya pakai cara-cara gentleman lah, ya kan? Wah, pakai apa? Pengharum gitu. Iya, ke pas duit lo mal. Sama aja. Biasa kalau di martabak pulang bawa martabak dulu. Ya kata bininya, mentahnya mana mentahnya? Lu martabak jangan ngutang lagi gitu, digituin. Ya. Nah, terakhir mengenai pengurangan jumlah hak talak ya. Dari saya sabik juga itu dari nomor 6 ada nggak ya? Oh ya ada di halaman 4 ya, yang bawah itu dari nomor 6 itu terakhir ini kita omongin itu. Oke, kita lihat ya. Wat talaqur raj'iu yunqisu adadat talaqatil lati yamlikuhar rajulu ala zaujatihi. Tolak raj'i mengurangi jumlah hak talak bagi seorang suami terhadap istrinya. Jika dia telah jatuhin talak 1, berarti hak talaknya udah dipakai 1 kali dan masih tersisa 2 kali. Jika telah menjatuhkan talak 2, berarti hak talaknya sudah dipakai 2 kali, masih tersisa 1 lagi. Meskipun suami sudah merujuk istrinya, tapi talak yang sudah dijatuhkan tidak dapat ditarik lagi. Bahkan jika suami mentalak istrinya, lalu membiarkan istrinya tidak merujuknya sampai mantan istrinya itu menikah lagi dengan laki lain setelah masa iddah berakhir, kemudian dia bercerai dengan suami keduanya, lantas menikah lagi dengan suami pertamanya, maka suami pertamanya hanya memiliki hak talak yang tersisa. Ya, paham ya? Dari talak yang pernah dijatuhkannya. Sebab suami kedua tidak dapat menggugurkan talak yang pernah dijatuhkan oleh suami pertama. Oke, paham nih? Paham ya? Sebagai dasarnya adalah sebuah asar di mana Umar bin Khattab menalak istrinya dengan talak 2. Lalu membiarkan istrinya itu sampai masa iddahnya berakhir. Kemudian istrinya itu menikah dengan laki-laki lain, namun tidak lama kemudian diceraikan. Setelah itu dia menikah lagi dengan suaminya yang pertama. Mendengar itu Umar menjawab, suami pertama hanya punya hiya
hiya indahu bima baqiya minat tolak. Suami pertama hanya mempunyai hak talak yang tersisa dari talak yang pernah jatuhkannya pada istrinya. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ali, Zaid, Mu'az, Abdullah bin Amar, Said bin Sayyib, dan Hasan al-Basri. Oke, jelas ya udah ya. Talak raja istri nggak rumit. Yang kita rumit dan talak bain. Rumit banget. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Itu tadi bertanya, tapi ini merupakan perbedaan pendapat sih. Kayak Imam Syafi'i berpendapat rujuk harus dengan perkataan. Ya. Itu juga kan seperti nikah ibadah. Jadi ya, kalau talak juga termasuk ibadah. Ibadah memang. Terus Harus dengan sorry. nggak harus nggak sorry. Kinayah boleh. Ya, Nah, nah, itu kan ada ucapan, perbuatan ucapan. Iya. Maka rujuk pun begitu. Kalau menurut saya pandangan Imam Syafi'i. iya. Nggak apa-apa bapak berpandangan seperti itu. Tapi itu merupakan perbedaan pendapat, yang pendapat kedua juga sama. Dia menantang Imam Syafi'i, mana dalilnya kalau menunjukkan ini? Iya dong. Karena yang Nabi menyuruh Umar itu ada rujuk. Iya. Karena nas hadis yang mengatakan Rasulullah menyuruh seseorang untuk menceraikan istrinya, merujuk istrinya kembali setelah diceraikan, itu Rasulullah tidak merinci gitu loh. Umumnya merujuk itu boleh dengan caramu jadinya, baik perbuatan maupun ucapan gitu. Jadi, kalau saya ambil yang kedua ini, beberapa yang kedua, soalnya kalau harus dengan ucapan kadang-kadang kita kehalang untuk merujuk itu dengan gengsi kita. Kebiasaan dia suka sama suka gimana gitu caranya. Ya gitu aja. Jadi kan suami yang paling tahu bagaimana mengambil hati istri, Pak Agus. Gimana istri ini bisa kembali mengagumi kita, menerima kita. Kita yang paling tahu, bukan orang lain. Bapak mau kasih saran sama siapa itu nggak bisa. Ya kan? Bisa kalau misalnya tadi udah selesai masa iddah pertama, Ya. si suami untuk balik lagi ke istri, dia nggak mau ngelamar lagi, dia langsung ijab kabul lagi gitu. Nggak mau pakai apa? Kalau yang saya bilang tadi, Iya. untuk merujuk setelah masa ijab, Iya. dia kan harus ngelamar ulang lagi. Iya, bukan harus ngelamar ulang, nikah baru. Nikah baru itu secara adat yang ma'ruf dalam Islam loh, bukan dalam ada lamaran. Ada khitbah. Lamaran sah. Iya, ada khitbah. Tapi khitbah yang kedua ini lebih ringan, Pak. Ngelamar yang kedua ini dengan istri yang lama ini lebih ringan daripada khitbah pertama. Khitbah pertama kan Bapak kan minta. Kalau yang kedua ini sekarang si wali itu nggak berhak untuk bilang tidak. Karena janda itu punya hak terhadap dirinya sendiri. Dia terima Bapak, oke gitu. Langsung nggak perlu minta persetujuan. Kalau anak gadis kan minta persetujuan walinya. Kalau walinya nggak setuju nggak bisa. Namanya wali mujibir. Itu kalau sama mantan suami, kalau sama orang lain harus pakai wali ya, janda enggak juga. Enggak, bukan pakai wali pakai, tapi tidak perlu minta persetujuan wali. Kalau anak gadis kan wali tuh lihat, saya nggak bisa, kamu nggak cocok sama dia. Janda nggak bisa digituin. Kamu nggak cocok sama dia. Oh bukan, ini udah hak saya menentukan diri sendiri gitu. Karena hadisnya jelas kan, anak gadis ditanya, ya kan? Kalau janda nggak ditanya lagi. Janda bolong mah yang di pot itu. Itu Apa lagi? Itu bukan Ayu Ting Ting si Roda. Ayu Ting Ting itu kualat. Dia kan nyanyi lagu kemana. Hilang bener suaminya. Suaminya hilang bener dah. Coba lihat tuh lagu Salah Alamat. Dia ngarepin suaminya nggak ada. Bener-bener nggak ada suaminya. Sekarang direbutin kayak piala Oscar aja. Cowok ini ngerebutin, cowok ini ngerebutin. Akhirnya ada yang ngelamar dia, bapaknya bilang, boleh ngelamar anak saya, tapi tolong 1 bulan saya setiap bulan dikasih 600 juta. Akhirnya jualan anak tuh, Pak Rojak tuh. Bingung saya, Mak. Perkawinan kok dianggap bisnis, ya kan? Kumpung laku. Tapi ginilah, talak ini diatur, tapi terus terang, Bapak kalau melaksanakan syariat talak ini, mau sempurna kayak apa juga, sebetulnya nggak membanggakan, Pak.
perbuatan talak ini nggak membanggakan gitu loh. Nggak, wah lu hebat mentalak. Kalau bisa jauhin gitu. Tapi kalau mau jalanin juga ya diatur begini. Kalau lewat dari ini Allah murka. Gitu kan. Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak. Tapi Allah nggak benci, Allah ridho kalau talaknya bener, bil ma'ruf, lepas dengan baik, tahan dengan baik. Dengan baiknya ini nih susah. Saya belum nemuin tuh orang yang cerai, laki bini nih. Terus dua keluarganya masih akur, belum pernah saya nemuin. Pasti si mertua nih, mantan mertua tuh jengkel tuh sama mantan menantu. Dia mau jemput anaknya gitu ya, mau jalan-jalan gitu kan misalnya gitu. Tetap jengkel atau ya sinis gitulah. Nah, ini yang nggak dikehendaki oleh Allah dari sebuah perceraian. Yang Allah kehendaki andai, malah ada hadis ya dari Nasai. Orang yang bercerai itu mengguncangkan ars. Sebagaimana orang waktu menikah, ars juga mengguncangkan, namanya walimatul ars. Jadi malaikat semuanya itu saking gembiranya dengan orang yang menikah itu. Artinya kan orang satu ini rahimnya tersambung dengan yang lainnya. Gembira. Kalau dia pecah, malaikat juga bergoncang di atas gitu loh. Jadi makanya ada murka dan ada ridha Allah di situ. Terus apa lagi? Berarti pengertian tadi janda itu bisa menikahkan. Bukan menikahkan dirinya. Maksudnya menyetujui untuk istilahnya menerima amal. Iya. Itu berarti apa? Pengertiannya tuh bahwa janda itu cuma hanya bisa menerima itu ya. Bukan berarti dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Bukan berarti menikahkan diri sendiri, nggak bisa. Bisa menerima. Iya, dia bisa memilih siapa yang dia sukai. Tanpa harus ada pertimbangan dan izin lagi dari wali, janda. Tapi kalau anak gadis nggak bisa kan? Anak gadis nggak bisa. Berarti saya Rukun nikah yang lainnya tetap dikatakan. Tetap. Salah sih gitu. wali. Oh, nggak boleh tanpa wali. Iya. Nggak boleh tanpa wali. Itu udah diulang. Oh, iya. Udah lah kita diundang. Ini Pak Ustadz, kalau ini yang tentang rujuk, kalau demikian maka rujuknya orang yang mabuk hukumnya sah. Iya. Sedangkan mabuk itu kan yang bagian hadis yang di atas yang ada di 3 golongan itu. Iya, begini. Tadi itu kalimat dari Devatul Qorib ya. Dari Desa Sabik ya. Ya, betul. Itu ya berkaitan dengan bahwa rujuk itu bisa dengan perbuatan. Salah satu perbuatan orang mabuk ya adalah nggak pakai ngomong, langsung dia misalnya jima, istrinya baru ditolak nih sore, terus dia minum, dia balik ke rumah, dia jima, maka sah rujuk itu sah rujuk. Artinya rujuknya sah dengan perbuatan gitu. Itu mau menekankan pada, Padahal dalam kondisi mabuk kan. ya kalau kondisi mabuk, orang nikah nggak boleh dalam keadaan mabuk karena orang nikah harus mengucapkan lafal kan. Saya terima nikahnya, ya kan? Saya talak kamu, jangan dilakukan mabuk. Kalau rujuk ada golongan yang nggak usah pakai ucapan, pakai perbuatan, ya sah jadinya gitu loh. Jadi kurang etis aja. ya kurang etis aja. Iya. Jadi apa situ kepentingannya dia berkata begitu tuh Pak ulama itu adalah untuk mengakomodir bahwa perbuatan rujuk itu bisa dengan rujuk bisa dengan perbuatan. Nah kalau dia ada jima, Karena ada perbuatan itu. Iya. Mensahkan rujuk. bahkan bisa juga dimungkinkan ketika dia selesai mabuknya juga udah hilang, dia nggak ingat kan itu ya, istrinya mengingatkan semalam kita udah berhubungan loh mas, berarti kemarin yang talak itu statusnya rujuk, lalu dia insaf, bisa aja kan begitu kan? Iya, aduh, iya, ngapain saya talak dengan saya, diakomodir daripada diomonginnya zaman sekarang ini. Kalau diomongin zaman sekarang kayak Pak Agus gini, pasti kita nggak bisa, harus sadar dia rujuk kan begitu. Malah kita bertentangan pendapat terus. Tapi ulama dulu udah tahu. Oh, kalau gitu Rasulullah mengatakan bahwa
menyuruh orang rujuk aja nggak merinci ucapan atau perbuatan, pokoknya dua-duanya boleh gitu. Maka orang mabok pun gitu bisa. Bisa. Orang mabok itu bukan berarti maksudnya gini, dia itu berhak menggunakan hak rujuk, bukan. Tapi ketika dia melakukan perbuatan yang mengandung rujuk seperti jima, maka rujuknya sah gitu loh. Itu maksudnya. Maksud kalimat itu. Termasuk perkataan via telepon. Misalnya nih, gua talak lo, atau dia tugas keluar kota. Di luar kota dia, aduh, gua udah talak begini. Dalam masa itu dia teleponnya, kayak gua rujuk sama lu ya. Padahal dia ngomongnya termasuk juga minum, maksudnya bagus. Dia dalam keadaan mabok juga, rujuk ya, sah juga kan? Iya, rujuknya sah gitu. Itu sama dengan begini, kita kan bilang bahwa orang nyanyi itu mesti benar nih. Tapi orang yang kita harapkan nyanyi di panggung bener itu ternyata punya perasaan kalau dia nggak mabok dulu dia nggak bisa nyanyi bener. Itu loh Keith Richard kan sebelum manggung nih Rolling Stone ngegele dulu, Pak. Gelenya di bawah juga. Suaminya kan. Itu udah bagus bagi orang-orang, Keith Richard, padahal dia lagi mabok. Tapi nyanyinya sah. Itu lagu yang emang gue harapin. Padahal lagunya udah berantakan. Sama kasetnya udah lain, ya kan? Lagu apa aja gitu. Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi ini sesuatu yang sifatnya urf, adat istiadat. Ya udah, dia atau dilihat orang disaksikan. Kan lagi mabok dia. Kok main dan istrinya nerima juga gitu. Ya udah, sah rujuknya. Gitu loh. Gitu Pak Agus jawabannya. Ya. Nah, ini perbuatannya. Ya kita ambil lagi ke atas, hakikatnya Allah mengatur supaya kamu talak itu udah maksimal 2 kali. Karena dalam talak 2 kali itu masih bisa ada hak kamu untuk merujuk. Begitu kamu udah rujuk, talak, rujuk, kan 2 kali tuh. Lalu kamu talak lagi. Nah ini mulai nih rumitnya di sini. Nanti kita minggu depan ngomongin talak bain. Arti bain sendiri nolak ya? Lepas. Bain itu lepas. Bain bisa dipakai kata-kata untuk mentalak, tapi sifatnya nanti nih lihat lagi nih kesepakatan mazhab-mazhab nih. Ada mazhab yang keras macam Hambali sama Hanafi, ketika si suami mentalak istri dengan kata-kata bain, anta bainun, kamu saya lepas, itu langsung dianggap sebagai talak 3. Langsung bukan talak 1, talak 2, talak roji itu. Jadi hati-hati dengan bain. Ya. Udah? Kalau udah saya tutup. Nanti kita omongin lagi. Ya ini udah pas 1 jam ini rupanya, 1 jam 8 menit. Tapi apapun bentuk atau jenis talak tetap hitungannya tersisa 1, tersisa 2 gitu kan. Iya, gitu aja. Nggak ada wave di situ, nggak ada ya. Nanti di talak bain lain. Oh. Talak 3, nih talak 3 ini agak rumitnya begini. Karena di sini nggak boleh ada rekayasa kan. Anda mau talak 3, talak 3, kan udah nggak bisa rujuk kan. Istri masa idah ini nggak bisa rujuk. Masa idah dia bukan masa idah menunggu suami lagi rujuk, masa idah untuk melihat rahimnya. Udah selesai masa idah istri ini, ente mau rujuk, nggak boleh. Syaratnya apa? Istri dipersilakan nikah dulu dengan orang lain yang bukan muhalil, bukan nikah tahlil, bukan nikah hanya untuk menghalalkan si suami pertama. Nikah kemudian harus didukhul dengan sempurna, namanya nikah hakikat. Dukhul dengan sempurna, masuknya kasyafah ke dalam farji, walaupun hanya helmnya aja, tapi digoyang-goyang dan harus berdiri. Jangan dipaksain lemes-lemes dimasukin gitu, jangan. Harus merasakan. Oh nanti, iya, madunya, nikmatnya atau madunya. Iya, harus digoyang-goyang. Nah, abis itu istri nggak bisa abis didukul sama yang kedua ini minta cerai.
nggak ada alasan, harus hidup bahagia Nggak ada hak. dan harus ditalak bain juga oleh yang kedua. Berarti prosesnya panjang. Istri kita tahu kami saatnya suami. Kalau udah ditalak bain sama yang ketiga, sama yang kedua, baru sini boleh masuk lagi. Menunggu masa idah talak bainnya kelar. Bain loh. Wah, jadi nah, ketika dia udah nikah lagi nih, habis sama suami pertama udah talak bain, dia nikah lagi kan nih. Nah, dia baru punya hak talak lagi sempurna 3. Ya. Tapi udah dedel 2. udah berapa puluh tahun nunggunya. Iya. Baru punya hak. Itu loh Pak yang dimaksud. Ya. Kayak seru-serunya. Udah gak ada susunya kan? Udah peot-peot dua-duanya itu. Berarti suami yang udah ditalak bain, Udah yang mentalak bain. itu udah nggak ada kesempatan kalau tuh istri belum nikah lagi sama orang. Nggak ada kesempatan. Nggak ada kesempatan. Putus ya. Nikah lagi bahagia dan ditalak bain. Bukan talak roji loh, talak bain. Nungguin 3 kali talak. Makanya. Udah Itu tadi dibakar. udah rumet. Nah itulah roji aja udah rumit. Nanti kita ngomongin bain serumit itu Pak. Udah cewek-cewek ya. Ya, kalau kata Pak Tong udah bekas orang. Tapi Pak Tong juga nggak sadar orang yang kedua itu udah bekas dia. Iya nggak? Iya nggak Pak Tong? Udah bekas dia juga. Dia pakai lagi nih. Tapi di balik semua ini kan sebetulnya syariat talak ini untuk mencegah orang talak. Ngapain lo? Gue kasih yang rumit sekalian gitu. Ngapain sih pakai talak? Gitu. Maka ini ilmu yang nggak perlu diamalkan. Yang nggak perlu diamalkan, tapi perlu diketahui. Diamalkan nggak perlu. Ilmu maling. Iya, ya jangan kasar ilmu sihir. Ilmu sihir boleh dipelajari, tapi nggak boleh diamalkan. Boleh dipelajari. Buat apa dipelajari? Buat menangkal sihir. Anda mau menangkal sihir, kalau orang Cina bilang mau nangkep kuda, mesti pakai kuda. Ini kuda liar nih, kita mau tangkap gitu. Pakai kuda betina, umpanin dia, nurut dia, ngawinin, tangkap. Sama, mau nakal sihir, kalau nggak bisa sihir, kena. Maka nakal sihir pakai. Itulah hikayat Nabi Musa. Nabi Musa melawan sihir begini. Apa kata Allah? Jangan takut, Musa lempar tongkatku, lempar. Pakai ilmu sihir juga. Ya, nah gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minggu depan kita masuk ke dalam talak bain. Kalau bisa hadir ya. Demikian. Hah? Lepas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.